Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas terkait proses model dalam software engineering. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu software. Jadi software itu merupakan pengetahuan yang diwujudkan yang awalnya itu tersebar-sebar, kemudian diam-diam dan incomplete atau tidak lengkap. Jadi untuk mengubah pengetahuan tersebut ke dalam perangkat lunak, perlu dilakukan dialog antara user dengan desainer, pengguna dengan yang membuat program tersebut. Kemudian juga desainer dan alat-alat yang membawa pengetahuan ke dalam suatu perangkat lunak atau software. Oke, jadi software itu pengembangan perangkat lunak pada dasarnya adalah pembelajaran sosial yang berulang-ulang. Dan hasilnya tersebut disebut dengan software kapital atau modal perangkat lunak. Oke, jadi di sini kita harus tahu apa itu proses model, siapa yang berhubungan dengan proses model, kemudian mengapa. Oke, yang pertama itu apa? Apa itu proses model? Yaitu lakukan serangkaian langkah yang dapat diprediksi, yaitu membuat peta jalan yang membantu Anda membuat hasil yang berkualitas dan tepat waktu. Itu disebut dengan proses model. Kemudian siapa? Yaitu software engineer, kemudian manager, kemudian pengguna atau klien, yaitu orang-orang yang berhubungan dengan proses dalam pembuatan software tersebut. Kemudian mengapa kita harus menggunakan namanya proses model? Yaitu fungsinya adalah untuk memberikan stabilitas, kontrol, dan pengorganisasian pada aktivitas yang jika dibiarkan maka nanti tidak akan terkendali dan semakin kacau. Makanya sekarang banyak yang disebut dengan agile, yaitu dengan gesit atau cepat gitu. Pendekatan-pendekatan itu perlu dilakukan. Kemudian apa produk yang dihasilkan? Yaitu adalah program, dokumen, dan data. Kemudian apa aja langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkah dalam pembuatan software yang kita adopsi itu tergantung terhadap apa perangkat lunak yang akan kita bangun. Jadi setiap sistem itu berbeda pendekatan-pendekatannya. Jadi apa yang misalnya kita membuat software A itu belum tentu bisa sesuai dengan pendekatan dalam membuat software B. Jadi itu berbeda-beda ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memastikan itu benar. How to ensure right. Jadi untuk memastikan itu benar, ada sejumlah mekanisme penilaian dalam software, yaitu software process assessment mechanism, yang memungkinkan kita untuk menentukan terkait dari apakah perangkat lunak atau software itu sudah matang atau sudah bagus. Namun, kualitas, ketepatan waktu, dan keberlangsungan jangka panjang perangkat lunak adalah indikator yang paling terbaik dari keefektifan proses yang Anda gunakan. Jadi nanti kita belajar bagaimana melakukan evaluasi terhadap software yang telah kita bangun. Oke, jadi definisi dari software proses atau SP ya adalah suatu framework atau kerangka kerja untuk aktivitas, tindakan, dan tugas yang diperlukan untuk membangun suatu software yang berkualitas tinggi. Kemudian juga software proses ini mendefinisikan terkait pendekatan-pendekatan yang diambil saat perangkat lunak ini direkayasa atau dibangun. Jadi software proses ini tidak sama dengan software engineering yang mencakup teknologi yang mengisi proses, metode teknis, dan alat otomatis. Oke, ini dia merupakan suatu generic process model. Jadi generic process model ini adalah merupakan atau cara, metode, atau bisa disebut juga dengan model dalam pengembangan perangkat lunak. Tentunya setiap pembuatan perangkat lunak akan berbeda satu dengan lainnya. Dan pastinya juga dari setiap pembuatan perangkat lunak atau software tersebut menggunakan metode yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, jadi yang sebelumnya kita ketahui bahwa generic process framework itu dalam software engineering itu ada 5 kerangka aktivitas. Yang pertama itu adalah komunikasi, kemudian planning, kemudian modeling, kemudian construction, dan kemudian deployment.
Oke, jadi di sini ada 5 step. Yang pertama itu komunikasi, kemudian perencanaan, kemudian memodelkan, kemudian mengkonstruknya, kemudian mendeploymentnya. Oke. Kemudian tambahannya ada, kita lihat di gambar sebelumnya ada seperti payung aktivitas di dalam melakukan software proses ini, yaitu suatu generic process model, yaitu seperti project tracking and control. Kemudian ada juga kegiatan seperti risk management, kemudian ada quality assurance, kemudian juga ada configuration management, kemudian technical review, dan apapun yang berhubungan dalam proses dalam melakukan software engineering tersebut, yang khususnya di dalam generic process model. Oke, kita lanjut lagi. Ini merupakan salah satu proses flow atau alur dari proses. Yang pertama itu disebut dengan linear process flow, yang mana ada 5 langkah tadi, yang communication, planning, modeling, construction, dan deployment itu dilakukan dalam satu jalur atau dalam satu tahap, makanya disebut dengan linear process flow. Jadi linear process flow itu dia berurutan. Kemudian juga ada disebut dengan iterative process flow, yaitu alur proses berulang-ulang mengulangi satu atau lebih aktivitas sebelum melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Kemudian ada disebut dengan evolutionary process flow, yaitu alur proses evolusi menjalankan aktivitas secara melingkar seperti bulatan ya. Setiap rangkaian mengarah ke versi perangkat lunak yang lebih lengkap lagi. Jadi setiap langkah itu dia memperbaiki langkah-langkah yang sebelumnya. Kemudian ada juga di sini disebut dengan parallel process flow, yaitu alur proses paralel menjalankan atau lebih aktivitas secara paralel. Kalau kita lihat di sini communication sama planning ini di tengah-tengahnya itu dia sambil menjalankan proses modeling, makanya disebut dengan paralel. Oke, di sini kita harus tahu dulu apa itu tindakan-tindakan yang sesuai untuk kegiatan framework atau kerangka kerja yang terkait tadi dengan masalah, karakteristik, dan pemangku kepentingan. Jadi setiap yang kita lakukan itu pasti berbeda-beda dalam pendekatan dalam membuat suatu software. Oke, yang pertama itu satu set tugas didefinisikan pekerjaan yang aktual yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tindakan pembuatan software. Yaitu yang pertama itu kita buat list atau daftar tugas yang harus diselesaikan. Kemudian buat juga daftar produk pekerjaan yang akan diproduksi. Kemudian juga buat suatu filter dalam jaminan kualitas yang akan kita terapkan terhadap software. Oke, di sini kita lihat contohnya proyek perangkat lunak yang kecil atau small project yang diminta oleh satu orang dengan persyaratan atau requirement yang simple atau sederhana, yang mana aktivitas komunikasi mungkin hanya kita lakukan dengan cara menelpon saja. Oleh karena itu satu-satunya tindakan yang diperlukan adalah percakapan telepon di dalam komunikasi tersebut, yang mana kerjanya atau tugasnya dalam komunikasi telepon tersebut adalah yang pertama itu adalah membuat atau melakukan kontak dengan stakeholder via telepon atau dengan orang yang berkepentingan. Kalau kita developer berarti kita melakukan kontak dengan klien. Kemudian juga melakukan diskusi persyaratan atau requirement dan membuatnya di dalam catatan. Jadi kita menelpon orang tersebut, kita menanyakan apa-apa saja yang dipersyaratkan dalam pembuatan project kecil tersebut. Jadi kita catat itu ya. Yang selanjutnya adalah mengatur catatan ke dalam pernyataan tertulis singkat ya, atau brief written statement terkait dengan persyaratan tersebut. Jadi kita buat catatan seperti dokumen list-list requirement yang diperlukan oleh kita, yang kita dapatkan dari klien tersebut. Yang terakhir adalah kita meng-email stakeholder atau klien kita untuk direview dan juga dilakukan approval proposal kita tersebut, sehingga kita dapat melanjutkan dalam pembuatan, pendesainan, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya lagi tentang tugas bagaimana mengumpulkan requirement atau persyaratan
dalam membuat project yang simple atau sederhana. Yang pertama itu melakukan kontak dengan stakeholder dalam project tersebut, bisa dengan project manager, bisa dengan klien, bisa dengan pemberi project ya. Kemudian kita melakukan atau mengundang semua stakeholder tersebut dalam suatu informal meeting atau dalam suatu rapat. Jadi kita undang seluruhnya, kemudian kita lakukan namanya diskusi sehingga kita dapat membuat requirement yang kita tetapkan bersama. Yang selanjutnya adalah bertanya kepada setiap stakeholder tersebut dengan membuat list dari fitur-fitur atau fungsi dari software yang akan kita buat dari project yang mereka beri tersebut. Kemudian melakukan diskusi terhadap requirement yang kita buat dan melakukan namanya membangun final list, yaitu daftar requirement yang akan ditentukan dalam membuat software tersebut. Yang selanjutnya lagi adalah membuat prioritas terhadap persyaratan atau requirement tersebut. Yang terakhir lagi yang harus kita perhatikan adalah perhatikan area ketidakpastian, yang mana scope yang tidak jelas. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke tugas bagaimana kita mengumpulkan requirement dari big project atau project besar. Oke, yang pertama itu adalah buat daftar pemangku kepentingan untuk project tersebut, yaitu siapa-siapa aja yang bertanggung jawab. Biasanya kalau kita bisa lihat nih, kalau belajar di project management, kita lihat di project charter, itu kelihatan siapa yang membuat, siapa yang memberi, siapa yang project manager, dan orang-orang yang berkaitan atau yang berhubungan terhadap pembuatan project tersebut. Kemudian lakukanlah wawancarai setiap pemangku kepentingan tersebut atau stakeholder tersebut secara terpisah untuk menentukan keinginan dan kebutuhan secara keseluruhan. Selanjutnya lagi adalah buat daftar awal dari fungsi dan fitur berdasarkan masukan dari stakeholder tersebut. Kemudian jadwalkan serangkaian pertemuan, spesifikasi aplikasi yang difasilitasi. Kemudian jadwalkan serangkaian pertemuan terkait spesifikasi dari aplikasi yang akan dibangun. Kemudian lakukan rapat terhadap stakeholder atau dalam tim. Kemudian hasilkan skenario pengguna informal atau kita sebut dengan user scenario based stakeholder berdasarkan dari feedback dari stakeholder tersebut. Kemudian buat daftar revisi dari requirement stakeholder tersebut. Dan selanjutnya lagi adalah gunakan teknik penerapan fungsi kualitas atau kita sebut juga dengan QFD, Quality Function Deployment, dalam memprioritaskan persyaratan-persyaratan atau requirement yang akan kita gunakan. Kemudian persyaratan tersebut dapat dikirimkan secara bertahap, dan selanjutnya lagi perhatikan kendala dan batasan yang akan ditempatkan pada sistem. Dan yang terakhir adalah diskusikan metode dalam memvalidasi sistem. Oke, sekian video dari saya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.